Kita semua pasti pernah bergosip, entah itu di kantor, di tongkrongan, atau di grup chat. Begitu dengar kabar terbaru tentang si A atau si B, rasanya ada dorongan kuat untuk langsung cerita ke teman terdekat. Tapi, coba deh kita jujur. Selama ini, gosip sering dianggap sebagai kebiasaan buruk, buang-buang waktu, bahkan dosa. Seolah-olah kalau kita sedang membicarakan orang lain, kita pasti sedang melakukan hal yang negatif. Nah, tunggu dulu. Para peneliti ternyata punya pandangan yang berbeda. Mereka bilang, bergosip itu adalah aktivitas yang universal, dilakukan di mana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja. Bahkan, rata-rata orang menghabiskan hampir 1 jam sehari untuk bergosip. Dan yang mengejutkan, sebagian besar gosip itu isinya netral, bukan selalu menghancurkan. Lalu, kenapa sih kita seakan-akan diprogram untuk suka bergosip? Masalahnya muncul karena saat gosip itu sudah mulai masuk ke ranah yang negatif. Kita semua tahu, kalau gosip sudah berbentuk fitnah atau cerita yang dilebih-lebihkan, dampaknya bisa merusak hubungan, menghancurkan reputasi seseorang, dan menimbulkan konflik. Inilah yang membuat gosip dicap buruk. Tapi, ilmuwan melihat ini dari sudut pandang evolusi. Dulu di zaman nenek moyang kita, gosip itu penting banget. Ibaratnya, gosip adalah radar sosial kita. Bayangkan, bagaimana cara Anda tahu siapa di desa yang bisa dipercaya? Siapa yang suka curang? Atau siapa yang punya keahlian berburu terbaik? Jawabannya adalah melalui pertukaran informasi, alias gosip. Jadi, gosip adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, ia bisa jadi racun yang merusak. Di sisi lain, ia adalah kebutuhan dasar manusia untuk bisa bertahan hidup dan bersosialisasi. Ternyata, ada manfaat tak terduga yang bisa kita dapatkan dari bergosip, asalkan dilakukan dengan bijak. Perekat hubungan. Saat Anda berbagi rahasia atau informasi dengan teman, itu adalah tanda Anda percaya padanya. Percaya atau tidak, ini bisa melepaskan hormon oksitosin, hormon yang membuat kita merasa terikat dan dekat. Gosip yang sehat bisa jadi perekat hubungan yang ampuh. Kontrol sosial. Ketika kita membicarakan perilaku buruk seseorang, tanpa sadar kita sedang memberi sinyal kepada seluruh kelompok. Jangan lakukan itu, atau kamu akan dikucilkan. Ini membantu kita menegakkan aturan dan moral dalam lingkungan sosial kita. Meningkatkan kebahagiaan pasangan. Studi terbaru bahkan menemukan pasangan yang sering bergosip bersama tentang orang lain cenderung merasa lebih bahagia dan memiliki ikatan emosional yang lebih kuat. Itu karena mereka merasa benar-benar ada di tim yang sama. Intinya, gosip adalah alat sosial yang kuat. Gunakan untuk membangun ikatan dan memahami norma sosial, bukan untuk menjatuhkan. Nah, sekarang Anda tahu fakta unik di balik kebiasaan bergosip ini. Menurut Anda, gosip paling bermanfaat yang pernah Anda dengar itu tentang apa? Coba share di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like video ini, subscribe untuk fakta-fakta psikologi menarik lainnya, dan share ke teman-teman Anda yang paling sering Anda ajak bergosip. Sampai jumpa!